Selamat datang di channel ini. Channel ini bertujuan untuk membantu kamu dalam belajar fisika, membahas soal fisika, dan tips-tips belajar. Pastikan Anda berlangganan di channel kami, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo, di video kali ini, kita akan membahas bab gravitasi Newton, soalnya seperti ini. Pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi, dengan panjang sisi A, masing-masing ditempatkan benda bermassa M. Jika konstanta gravitasi umum D, kuat medan gravitasi di pusat segitiga adalah A. 3 Jm per A kuadrat, D. Jm per 3 A kuadrat, C. 3 per 2 kali Jm per A kuadrat, D. 2 per 3 kali Jm per A kuadrat, E. 0. Untuk menjawab soal seperti ini, kita terlebih dahulu membuat ilustrasinya. Terdapat 3 buah benda bermassa M yang membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya A. Ditanya kuat medan gravitasi di pusat segitiga. Karena ada 3 benda, maka masing-masing memiliki kuat medan gravitasi, sebut saja G1, G2, dan G3, yang arahnya menuju ke massa masing-masing. Untuk mencari kuat medan gravitasi, kita terlebih dahulu mencari jarak dari massa ke pusat segitiga. Perhatikan segitiga ini. Sisi yang di samping sudut adalah setengah A. Sudut yang dibentuk setengah dari 60, jadi 30 derajat. Dan sisi miring yang bertindak sebagai jarak massa ke pusat segitiganya. Untuk mencari jarak R ini, kita gunakan aturan kosinus 30 derajat sama dengan setengah A per R. Setengahnya kita bagi atau coret jadi R sama dengan A per akar 3, kita rasionalkan kali akar 3. Jadi R sama dengan sepertiga akar 3 A. Untuk mencari G1, G2, dan G3, ingat karena jarak dan masanya sama, maka nilai dari kuat medan gravitasinya adalah sama. Jadi, G1 sama dengan, G2 sama dengan, G3. Ingat untuk mencari kuat medan gravitasi G sama dengan G kali M per R kuadrat. Kita substitusi jarak R-nya jadi, G sama dengan G kali M per sepertiga akar 3 A kuadrat. G sama dengan G kali M per sepertiga A kuadrat. G sama dengan 3G kali M per A kuadrat. Kita misalkan saja, G kali M per A kuadrat adalah G, maka G1 sama dengan G2 sama dengan G3 sama dengan 3G. Dari sini, langkah berikutnya, kita gambarkan vektor dari G1, G2, dan G3. Terlihat pada gambar sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Karena 360 dibagi 3 sudut yang sama besar, jadi 120 derajat. Bisa dipahami ya? Kita selesaikan dulu G2 dan G3. Kita gunakan persamaan. G2 3 sama dengan akar dari G2 kuadrat, tambah G3 kuadrat, tambah 2G2 G3, kali cos 120. Kita ganti G-nya jadi 3G, dan cos 120 sama dengan min setengah. Jadi, G2 3 sama dengan akar dari 3G kuadrat, tambah 3G kuadrat, tambah 2 kali 3G kali 3G, kali min setengah. Kita hitung jadi, G2 3 sama dengan akar dari 9G kuadrat, tambah 9G kuadrat, min 9G kuadrat. Jadi G2 3 sama dengan akar dari 9G kuadrat, sehingga G2 3 sama dengan 3G. Hasil dari resultan vektor G2 3 memiliki arah ke bawah dan segaris dengan D1, tetapi arahnya berlawanan. Sehingga G pusatnya D1 min G2 3.
G sama dengan 3G, min 3G. G sama dengan 0. Jadi pilihannya adalah E. Bagaimana? Semoga penjelasannya mudah dipahami ya. Jika kamu ada pertanyaan atau soal yang mau dibahas, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Klik subscribe, like, dan share ke teman kamu ya.